Kami akan menjelaskan mengenai goals yang akan dicapai keluarga ini dan kami sudah membagi menjadi 2 kategori, yaitu goals jangka pendek dengan rentang waktu 1-3 tahun dan juga goals jangka panjang dengan rentang waktu 10-20 tahun. Oke, untuk kondisi keuangannya bisa dilihat di tabel atas kiri. Di situ total pemasukan keluarga mereka sebanyak 22 juta, sementara total pengeluarannya sebanyak 17 juta. Maka dari situ mereka memiliki surplus keuangan sebanyak 5 juta. Nah, untuk goals sendiri, setiap anggota keluarga Bapak Jonah memiliki mimpi yang ingin dicapai. Dalam waktu dekat, Bapak Jonah dan istri sendiri ingin berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh 3 tahun yang akan datang. Sedangkan anak Bapak Jonah ingin berlibur ke Bali 2 tahun yang akan datang. Adapun mimpi yang ingin dicapai dalam jangka panjang seperti Bapak Jonah yang ingin saat masa pensiunnya memiliki dana pensiun yang cukup, dan anak Bapak Jonah yang memiliki keinginan yaitu financial freedom ketika umurnya telah menginjak 40 tahun. Untuk alokasi dananya bisa dilihat di tabel kiri kanan atas dan target waktunya berapa lama. Selanjutnya memasuki ke goals keluarga. Ya, yang pertama di sini ada goals jangka pendek anak, yaitu liburan ke Bali, di mana anak ingin melakukan beberapa kegiatan selama liburan di Bali. Yang pertama seperti aesthetic picture spot, di mana anak ingin melakukan foto-foto di tempat yang sedang tren di sosial media. Lalu yang kedua, anak ingin merasakan dan menikmati perawatan spa tradisional Bali dengan pemandangan-pemandangan indah di Bali seperti sawah atau deburan ombak pantai. Lalu yang ketiga ada ingin membeli oleh-oleh pernak-pernik eksotis khas Bali seperti baju berbahan linen, terus tas rotan atau aromaterapi lokal. Nah, ada juga dari goals jangka pendek orang tua, yaitu di mana ayah dan ibu ingin melaksanakan ibadah umroh dengan tujuan yang pertama spiritual, di mana ayah dan ibu ingin memperbagi kualitas ibadahnya bersama. Lalu yang kedua terkait masa depan, ibu dan ayah ingin memanfaatkan waktu berdua untuk mendoakan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki bagi orang tua yang merawat mereka dan keharmonisan keluarga besar. Lalu keinginan yang ketiga ada ketenangan batin, di mana ibu dan ayah ingin melakukan detoks pikiran dan hati dengan lepas jenak dari stres kerjaan atau rutinitas yang monoton. Ya, di mana orang tua mencari ketenangan batin yang hanya bisa didapatkan saat memandang Ka'bah bersama. Nah, lalu sekarang, bagaimana rencana agar bisa memenuhi dana agar bisa berangkat ke Bali dan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh? Nah, rencananya atau plan-nya, dengan total pemasukan sebesar Rp22 juta dari kedua orang tua dan pengeluaran per bulan keluarga sebesar 17 juta, nah maka keluarga Bapak Jonah tentu memiliki surplus uang sebesar 5 juta yang disisihkan sebagai tabungan keluarga. Nah, bagaimana cara mengumpulkan dananya? Nah, setelah memutuskan berdiskusi, Bapak Jonah memutuskan untuk memecahnya menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian itu ada untuk liburan ke Bali, berangkat umroh, dana pensiun, sama untuk dana anak untuk mencapai financial freedom. Nah, skema pertamanya itu, kita mulai dari skema pertama ya, di tahun 1 sampai di tahun kedua, itu untuk pemenuhan, dana liburan ke Bali. Di mana, aktivitas keuangan arus kasnya itu berjalan normal sesuai porsi awal gitu. Dengan, et arus kas itu akhirnya di tahun kedua kan pasti tercapai nih, dengan targetnya itu berarti 500.000 dikali 24 bulan, berarti Rp12 juta. Nah, dengan Rp12 juta ini anak bisa berangkat. Nah, setelah dari selesai liburan ke Bali ini, berarti kan uangnya kemana dong? Nah, skema pengalihannya ini, berarti dari yang liburan ke Bali ini ditutup dan si 500.000 ini bisa dialihkan langsung untuk ke dana jangka panjang, yaitu investasi in financial freedom anak. Nah, jadi dari yang tadinya buat financial freedom anak itu jadi 1 juta per bulan, jadi 1,5 juta rupiah per bulan. Nah, terus sekarang masuk ke tahun ketiga, di mana fase pemenuhan umroh orang tua. Nah, aktivitasnya itu untuk eee ngejar target sisa dana umroh. Di mana di tahun ketiga dengan konsistensi awal, berarti kan, dengan keluar 2 juta dari 5 juta itu kan 2 juta untuk pengumpulan dana umroh, 2 juta dikali 36 bulan, maka terkumpul 72 juta sehingga, ibu dan ayah bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelahnya gimana? Setelahnya, setelah selesai berangkat ke umroh, maka uang yang tadinya untuk nabung umroh itu bisa dialihkan
untuk ke dana pensiun. Jadi yang tadinya, orang tua nabung untuk pensiun itu Rp1,5 juta jadi Rp3,5 juta. Untuk jangka panjang parents goals-nya yang pertama ada kemandirian finansial, yaitu dana pensiun. Persiapan dana pensiun kuat untuk menikmati hari tua yang mandiri dan nyaman, memenuhi kebutuhan harian serta jaminan kesehatan di masa depan tanpa membebani keuangan anak. Yang kedua itu investasi dan passive income seperti bisnis kos-kosan, yaitu pembangunan dan pengelolaan properti kos-kosan sebagai instrumen investasi jangka panjang yang memberikan pendapatan pasif bulanan stabil sekaligus menjadi rutinitas produktif dan santai di masa purna tugas. Yang ketiga, ketenangan masa tua dan legasi. Kepemilikan aset real bernilai tinggi memberikan ketenangan pikiran dan jaminan kesejahteraan sekaligus menjadi warisan berharga untuk masa depan keluarga besar. Untuk jangka panjang child goals-nya yaitu financial freedom usia 40, yaitu pencapaian kemerdekaan finansial muda melalui kedisiplinan investasi dengan portofolio yang mampu membiayai kebutuhan dan gaya hidup dari imbal hasil dan dividen, lepas dari ketergantungan gaji bulanan. Yang kedua itu kemandirian dan lepas rat race, penguasaan penuh atas waktu dan pilihan karir didukung aset produktif mandiri sehingga fokus hidup beralih dari bertahan hidup ke pengejaran passion, aktualisasi diri, atau membangun bisnis impian. Yang ketiga itu pertumbuhan aset eksponensial, pemanfaatan momentum dini dengan menginvestasikan dana dari target jangka pendek yang lunas, ditambah penyisihan 20 hingga 30% penghasilan mandiri untuk melipat gandakan kekayaan secara terukur. Jadi, bagaimana mereka mencapai tujuan tersebut? Untuk tahun keempat sampai dengan tahun 10, yaitu fase puncak jangka panjang orang dan anak, di mana kondisi arus kas menetap. Dari sisi orang tua, yaitu menyuntik sebanyak 3,5 juta per bulan secara agresif ke portofolio pensiun, yaitu target beli tanah atau bangun kos-kosan, dan tabungan trip pendek. Dari sisi anak, yaitu menyuntik sebanyak 1,5 juta per bulan ke instrumen pertumbuhan seperti reksadana saham. Ditambah komitmen anak untuk mulai menyisihkan 20-30% dari penghasilan mandirinya setelah lulus dan bekerja. Di akhir tahun ke-10, ketika Pak Juna pensiun pada usia 59 tahun, dana pensiun akhirnya tercapai maksimal. Pembangunan kos-kosan telah selesai dan siap menghasilkan passive income bulanan. Ditambah dana cair siap pakai untuk trip pendek ke Jogja. Orang tua resmi finish dan tinggal menikmati hidup. Lalu di tahun 11 sampai dengan tahun 17, ketika sang anak menuju usia 40 tahun, aktivitas keuangan orang tua sudah tidak membutuhkan keuangan dari surplus bulanan lagi karena sudah hidup mandiri dari hasil kos-kosan dan tabungan pensiun. Artinya dari sini skema penghasilan final yaitu sisa alokasi bisa dialihkan penuh kepada sang anak dan dapat memegang kendali penuh atas investasinya secara mandiri, yaitu dengan all in 5 juta per bulan ditambah porsi 20-30% tadi untuk digulung di pasar saham. Nah, dan akhirnya di akhir tahun ke-17 ketika sang anak umur 40 tahun, target finansial freedom tercapai 100%, investasi berantai selama 17 tahun menghasilkan aset produktif yang stabil, mandiri, dan mampu membiayai keseluruhan kebutuhan hidup serta rencana masa depannya tanpa bergantung pada pekerjaan aktif lagi. Sekarang saya akan membahas goals jangka panjang dari anaknya, yaitu financial freedom di usia 40 tahun. Memiliki kondisi keuangan yang stabil dan mandiri pada usia 40 tahun melalui pengelolaan keuangan yang disiplin, investasi yang konsisten, serta pengembangan berbagai sumber pendapatan. Dengan tercapainya financial freedom, kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan keluarga, dana pendidikan anak, serta rencana masa depan dapat terpenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada pendapatan aktif dari pekerjaan. Selain itu, tujuan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kesempatan untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik bersama keluarga. Bagaimana cara financial freedom di usia 40 tahun? Yaitu pada usia 23 tahun, individu ini berkomitmen untuk menyisihkan 20-30% penghasilannya setiap bulan untuk tabungan dan investasi, membangun dana darurat, serta menghindari utang konsumtif. Seiring bertambahnya pendapatan, ia akan meningkatkan nilai investasinya dan mengembangkan sumber pendapatan tambahan. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin dan konsisten selama 17 tahun, ia menargetkan memiliki aset serta pendapatan pasif yang cukup untuk mencapai kemandirian finansial pada usia 40 tahun.